Perkenalkan, nama saya Hana Tiosagi Clara Sinaga. Saya dari Universitas Negeri Medan, Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya menyajikan video mengenai pengaplikasian MATLAB, terkhusus untuk materi matriks bagian pertama. Nah, bagian kedua akan diupload setelah video ini. Nah, untuk mengetahui cara-caranya, mari kita saksikan video ini. Selamat menyaksikan. Pertama-tama dalam pengaplikasian MATLAB ini, kita tekan new script yang ada di sudut kiri. Nah, new script ini akan memunculkan editor yang anti-cell itu, kemudian command window yang di bawah, lalu workspace yang di ujung kiri. Nah, setelah muncul kolom-kolomnya, jangan lupa pendahuluannya selalu ketik clear dan CLC. Nah, clear ini berfungsi untuk membersihkan workspace dan CLC berfungsi untuk membersihkan command window yang ada di bawah. Nah, setelah itu tinggal pilih run. Run ini gunanya untuk menyimpan data-data yang telah kita kerjakan nanti. Kita tinggal pilih data ini tersimpan di mana dan namanya apa. Nah, setelah kita simpan data ini dan beri nama sesuai dengan yang kita inginkan, lalu kita ketik OK, maka kembalilah ke MATLAB-nya kembali dengan nama yang sudah tercantum di data yang tadi kita simpan. Nah, sekarang kita masuk ke pokok-pokok pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama itu ialah skalar. Skalar yaitu yang tidak memiliki arah, vektor yang tidak memiliki arah. Nah, kita misalkan aja A sama dengan 8. Bisa bebas sih mau angka berapa. Nah, setelah itu saran akan muncul di command window hasil dari skalar yang kita contohkan tadi, yaitu 8. Setelah kita memahami skalar, sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu mengenai vektor. Nah, vektor ini terdiri dari dua jenis, yaitu vektor baris dan vektor kolom. Nah, yang pertama itu vektor baris, kita contohkan B. Lalu sama dengan buka kurung siku 2 spasi 3 spasi 4 spasi 5 spasi 6 tutup kurung. Nah, dalam vektor baris ini pemisahnya adalah spasi. Lalu kita runkan dan kita lihat bagaimana bentuk vektor baris itu. Lalu kita masuk ke vektor kolom. Kita misalkan vektor kolom itu ialah C sama dengan buka kurung 2 titik koma 3 titik koma 4 titik koma 5 titik koma 6. Nah, lalu ditutup pakai tutup kurung siku. Nah, dalam vektor kolom ini pemisahnya adalah titik koma. Lalu kita runkan dan kita lihat di command window bagaimana bentuk vektor kolom ini. Sedikit penjelasan bahwa vektor itu memiliki arah, dan sudah dijelaskan tadi bahwa vektor itu terdiri dari dua, vektor baris dan vektor kolom. Lalu yang ketiga, kita di sini akan membahas jenis-jenis matriks. Jadi di sini kita akan membahas matriks 2x2. Bagaimana cara membuatnya? Nah, kita misalkan contohnya itu adalah D. Lalu buka kurung 2 3 titik koma 4 dan 5 tutup. Jika kita runkan, pasti hasilnya di command window akan error. Kenapa? Karena kita lupa untuk membuat sama dengannya. Nah, kita buat sama dengannya lalu kita runkan lagi, maka muncullah buah matriks 2x2. Perlu kita ketahui pada pemrograman MATLAB ini, agar hasil sintaks yang dirangkan sesuai dengan perintah, maka alangkah baiknya di akhir sintaks kita ketik titik koma agar di command window sesuai dengan apa yang diperintahkan, tidak ikut sintaks yang lalu yang sudah diproses di atasnya, seperti itu. Setelah kita membahas matriks, sekarang kita membahas transpose. Nah, transpose itu bisa kita katakan kebalikannya. Nah, pertama kita buat dulu perintah di command window C. Nah, keluarlah C itu adalah vektor kolom. Nah, ketika kita buat perintah C inverse atau C transpose, maka yang muncul ialah kebalikannya, menjadi
vektor baris yang awalnya adalah vektor kolom. Nah, inilah yang dinamakan sebuah transpos. Maka pada sintaks transpos kita buat BT sama dengan B tanda petik 1 yang artinya inversnya, seperti itu. Baru kita runkan, maka dapatlah yang harusnya baris menjadi kolom, dan C juga seperti itu kita buat. CT sama dengan C tanda petik 1 dan dapatlah transposnya. Begitu juga seterusnya sesuai dengan contoh yang harus kita buat. Lalu setelah kita memahami mengenai transpos, sekarang kita memasuki pembahasan berikutnya, yaitu penjumlahan. Nah, penjumlahan ini kita misalkan sintaksnya itu B tambah tidak kita kasih nama dulu. Misalnya suka hati kita mau ngasih nama apa, misalnya kita kasih nama Baba sama dengan B ditambah C transpos. Baru kita runkan, nah dapatlah hasilnya. Kemudian setelah penjumlahan itu ada pengurangan. Nah, kita misalkan itu BB. Buat BB sama dengan C transpos dikurang C dikurang B transpos. Nah, setelah itu kita runkan, dapatlah hasilnya adalah 0 semuanya. Jadi penjumlahan dan pengurangan ini hanya bisa dilakukan pada bentuk matriks yang sama, misalnya baris dengan baris, kolom dengan kolom. Jadi seperti ini dapat hasilnya 0 semua karena 2 dikurang 2, 3 dikurang 3, 4 kurang 4, 5 kurang 5, 6 kurang 6, seperti itu. Setelah kita mengetahui penjumlahan dan pengurangan, sekarang kita masuk ke perkalian vektor. Yang pertama itu perkalian vektor dot. Jadi kita misalkan bubu sama dengan dot buka kurung C B maksudnya koma C transpos, lalu ditutup, lalu kita runkan. Jadi teman-teman pada perkalian vektor dot ini hasilnya ialah skala. Pembahasan perkalian vektor cross. Nah teman-teman, vektor cross ini dia vektornya harus 3 dimensi. Karena 3 dimensi maka kita harus membuat vektor baru. Nah misalkan E itu 2, 4, 5 dan F itu 7, 8, 9. Nah ditutup kurung, lalu kita masukkanlah BB sama dengan cross buka kurung E, F tutup kurung. Kemudian kita runkan dan terlihatlah di command window bagaimana bentuk dari perkalian cross E dan F. Nah, perkalian cross E dan F akan membentuk suatu vektor. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, ialah penggabungan dua buah vektor. Jadi kita misalkan sintaksnya itu Y sama dengan buka kurung B titik koma C transpos tutup kurung, dan kemudian kita runkan dan terlihatlah bagaimana penggabungan dari dua vektor ini jadi bentuk matriks 2 kali 5. Nah beginilah teman-teman penyajian materi matriks pada bagian pertama. Terima kasih dan semoga bermanfaat.